Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, apa kabar pagi ini? Semoga kita semua sudah bangun dengan penuh sukacita dan damai sejahtera untuk menjalani hari ini dalam keyakinan percaya bahwa Tuhan kita Yesus Kristus akan senantiasa menemani kita dalam perjalanan di hari ini. Pagi ini bacaan kita dari Lukas pasal 1 ayat 53 sampai 55 demikian. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang-orang yang lapar dan menyuruh orang-orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hambanya karena ia mengingat rahmatnya, seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Revolusi sosial. Saudara sekalian, saya ingin mengucapkan selamat Hari Ibu kepada para perempuan di Indonesia. Hal ini merujuk pada sejarah Hari Ibu yang ditetapkan berdasarkan peristiwa penting pada Kongres Perempuan Indonesia pertama pada tanggal 22 sampai 25 Desember 1928 yang lalu di Yogyakarta, yang dianggap sebagai tonggak sejarah kebangkitan perempuan di Indonesia yang berkarya untuk membangun bangsa ini. Saudara sekalian, tepatlah jika kita merenungkan perubahan apa yang terjadi dalam tataran sosial umat yang telah menerima Kristus. Kalau kemarin pagi kita memperingati dan kita telah membaca bagaimana revolusi yang dikerjakan oleh Kristus secara moral oleh karena perjumpaannya dengan Dia secara pribadi. Pada pagi ini kita melihat bahwa kedatangan Kristus tidak hanya mengerjakan revolusi moral, tetapi juga mengerjakan revolusi sosial. Sebab kedatangannya ke dalam dunia ini sebagaimana disaksikan Maria, bahwa kelahirannya ke dalam dunia sesungguhnya untuk datang melakukan pembaharuan dalam aspek sosial umat. Kedatangan membuat tidak lagi sekat-sekat sosial dalam kehidupan umat yang percaya padanya. Bahwa ia datang menurunkan orang-orang yang berkuasa dan meninggikan orang yang rendah. Sebab di hadapan Tuhan semua strata manusia semua sama, tidak ada pembedaan. Tingkat-tingkat sosial kini disamakan sebagai orang yang berdosa dan yang ditinggikan. Tidak ada lagi pembedaan yang memisahkan kita satu dengan yang lain, sebab Tuhan sudah memulihkan hubungan kita yang rusak satu dengan yang lain. Sehingga tidak ada lagi yang miskin, tidak ada lagi yang kaya, sebab kedatangannya memberi kesanggupan kepada kita untuk saling berbagi, saling memperhatikan, sehingga yang kurang dapat mendapatkan support dari orang-orang yang memiliki kelebihan. Saudara sekalian, setiap orang akan memandang sesamanya dari sudut pandang yang berbeda ketika ia mengenal Kristus secara pribadi. Bahwa kita semua adalah sesama di hadapan Tuhan, berhak menerima kasih sayang dan memberi kasih sayang sebagaimana Tuhan menyayangi umat-umatnya dan menjauhkannya dari sikap benci, iri hati, dendam terhadap sesama. Kedatangannya memulihkan hubungan yang rusak dan menciptakan kedamaian, cinta kasih antara umat manusia di bumi ini. Saudara sekalian, memperingati Hari Ibu hari ini, mari kita bersama-sama merenungkan peran dan tanggung jawab perempuan di tengah-tengah kehidupan ini. Maria sebagai ibu yang kudus telah menjadi teladan yang luar biasa bagi para perempuan di Indonesia bahkan di seluruh dunia. Bagaimana seorang ibu yang taat, bagaimana seorang ibu yang menghormati Tuhan, bagaimana seorang ibu yang menghormati sesamanya dalam tugas dan tanggung jawabnya. Memang ia bergumul dengan berat oleh karena persoalan yang dihadapinya. Perempuan yang sempat dianggap direndahkan oleh karena kehamilannya di luar nikah. Tapi ia mengatakan bahwa apa yang rendah di depan manusia ditinggikan oleh dia. Ia mendapat status baru sebagai ibu Tuhan. Saudara-saudaraku, marilah kita bersyukur kepada para perempuan yang telah dipakai oleh Tuhan. Mari kita bersyukur baik dalam kehidupan kita secara pribadi kini maupun dalam sejarah perjalanan bangsa kita. Kita bersyukur bahwa ada sederet para perempuan yang dipakai oleh Tuhan secara hebat untuk mempengaruhi bangsa ini. Pagi ini kita membaca Ibu Maria, tapi kita juga mengenang orang-orang yang mencintai kita, istri, orang tua, saudara-saudara. Mereka semua adalah alat di tangan Tuhan untuk menciptakan kita sebagaimana adanya sekarang ini. Syukur pada Tuhan, kita mengenal para perempuan yang hebat, para perempuan yang setia. Status sosial kita sama di hadapan Tuhan.
sebagai saudara seiman yang membutuhkan persekutuan untuk saling menumbuhkan satu dengan yang lain. Kiranya firman Tuhan ini saudara sekalian mendorong kita untuk sungguh-sungguh mengubah perspektif kita bagaimana melihat diri kita dan melihat orang lain di tengah-tengah kehidupan ini. Marilah kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus, pertama-tama kami bersyukur bahwa hari ini kami dapat peringati sebagai Hari Perempuan di Indonesia. Kami bersyukur mengenang jasa-jasa para perempuan sejati yang Tuhan pernah pakai dalam sejarah maupun dalam kehidupan kami secara pribadi. Pagi ini kami mengenang karya Maria yang begitu setia, melaksanakan tugas dan panggilannya meskipun berat, sebagai ibu Tuhan, sebagai seorang istri yang telah berhasil dipakai oleh Tuhan secara luar biasa. Kami bersyukur juga untuk para perempuan sejati dalam hidup kami, pasangan hidup, orang tua, saudara-saudara dan siapapun yang telah Tuhan pakai dalam kehidupan kami, hingga kami ada di titik ini. Terima kasih Bapa untuk mereka semua yang Tuhan sudah pakai untuk memberkati hidup kami. Tolonglah kami ya Tuhan supaya kami tetap memposisikan diri kami sebagai perempuan yang lahir dari Kristus, oleh karena perubahan status sosial yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan kami. Karena itu ya Bapa di sorga, sertailah kami dalam tugas dan tanggung jawab kami sebagai perempuan. Dan kiranya dunia ini semakin memberikan kelegaan, kesempatan yang lebih luas kepada perempuan untuk berkarya di tengah-tengah dunia ini. Sebagaimana Tuhan memakai Maria, maka kami percaya bahwa Tuhan juga dapat memakai para perempuan yang ada di sekitar kami. Terima kasih banyak ya Bapa di sorga. Terima kasih banyak untuk firman-Mu. Sertai kami hari ini. Dan kepada segenap pendengar renungan pagi, hamba-Mu berdoa, siapapun yang mendengar renungan pagi ini dan dimanapun mereka berada, Bapa di sorga, ulurkan tangan-Mu untuk mereka. Berkati hidup mereka, pakai mereka menjadi perempuan yang berkenan kepada Tuhan, dan pakailah kami semua untuk menjadi alat di tangan Tuhan, apapun potensi dan sarana yang Tuhan percayakan pada kami. Terima kasih ya Tuhan. Dengar doa kami. Di dalam Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu dan saudara-saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.